Apa itu asepistemik? Ini bukan sekedar teori. Ini cara baru melihat dunia, cara memahami bagaimana kuasa membentuk pikiran, pengetahuan, bahkan perasaan kita. Kita hidup dalam sistem makna yang sering nggak terlihat. Tonton sampai habis video ini karena bisa jadi kebebasan yang kita rasakan hanyalah desain sosial yang canggih. Sampurasun, saya Asep. Coba kita jujur. Dirimu bangun pagi ngerasa hari ini milikmu, tapi sebelum sadar penuh, HP udah nyala. Notifikasi masuk, timeline sudah rame, mood langsung kebentuk. Nah, pelan-pelan dunia masuk ke dalam kepalamu tanpa permisi. Nah, dalam cara mikir Michel Foucault, kuasa itu nggak selalu maksa. Kadang cuma bikin kebiasaan. Nah, dirimu merasa milih sendiri. Padahal opsinya udah diarahkan. Kebebasan modern nggak dirampas paksa. Dia dikikis pelan, halus, hampir nggak kerasa. Tapi konsisten setiap hari. Dirimu ngerasa milih konten sendiri. Padahal algoritma duluan yang nentuin apa yang bikin dirimu berhenti scroll. Setiap klik kebaca, setiap like dicatat, setiap durasi kita nonton tuh dianalisis. Jadi platform tuh nggak cuma kasih hiburan, mereka bangun profil perilaku. Dirimu merasa unik, sistem itu sebenarnya ngelihat dirimu sebagai pola, sebagai angka yang bisa diprediksi. Kalau mulai kepikiran, kok relate banget? Nah, itu bagus. Artinya dirimu jadi sadar. Pelan-pelan keluar dari mode autopilot digital yang selama ini kelihatan biasa aja. Nah, dirimu bebas milih kerja, bebas berekspresi, tapi tetap ada batas nggak kelihatan. Sistem ekonomi, standar sosial, tren budaya, kayak milih makanan dari menu yang kelihatannya banyak, tapi sebenarnya menu itu siapa yang nyusun? Nah, asepistemik nggak anti kebebasan, justru pengen kebebasan yang lebih dalam. Bukan cuma bebas milih, tapi sadar siapa yang bikin pilihannya, karena kadang kita ngerasa merdeka padahal cuma nyaman di dalam pagar yang rapi dan estetik banget. Sekolah mengajarin matematika, sejarah, sains, tapi juga ngajarin cara nurut, duduk yang rapi, ikut aturan, kejar nilai. Nah, dirimu tuh dilatih jawab yang benar, bukan selalu punya uh, selalu nanya sesuatu yang berani. Jadi pendidikan itu bisa jadi tempat tumbuh, tapi bisa juga jadi mesin yang menghasilkan pola pikir yang sama terus. Nah, pertanyaannya simpel. Dirimu itu diajarin mikir atau diajarin nurut? Nah, kalau sistem jarang ditanya, mungkin memang nggak pengen dipertanyakan, dan itu jarang kita sadari sejak awal. Dirimu pengen diterima, ya wajar banget, tapi normal itu bukan aturan alam. Itu hasil kesepakatan yang diulang terus sampai kelihatan alami. Nah, dirimu akhirnya nyesuaiin diri. Takut beda, takut dibilang aneh. Nah, kuasa modern itu nggak perlu maksa. Ia bikin dirimu tuh pengen patuh sendiri. Dirimu juga pengawas buat diri sendiri. Ngatur sikap, gaya, bahkan opini. Nah, tanpa sadar, standar sosial itu lebih kuat dari aturan tertulis. Dan kita jarang sadar lagi main di level itu. Dirimu marah lihat berita, dirimu takut karena isu tertentu. Tapi pernah mikir nggak siapa yang ngebingkai ceritanya? Media bisa ngatur sudut pandang.
Politik bisa ngarahin narasi. Budaya bisa ngulang cerita yang sama terus. Nah, emosi kemudian terasa pribadi, padahal sebenarnya dibentuk. Sekarang bukan cuma perang ide, tapi perang rasa. Dan perang rasa itu lebih halus, karena dirimu tuh yakin perasaan itu murni milikmu. Padahal bisa jadi sudah diarahkan sejak awal. Kita sering bangga jadi produktif, bangga sibuk, bangga sesuai standar sukses. Tapi standar itu siapa yang bikin? Tanpa sadar dirimu ngebela sistem yang ngebatasin pilihan hidupmu sendiri. Kita ngerasa bebas, padahal jalurnya udah disiapin. Nah, asepistemik tuh nggak ngajak jadi rebel asal lawan, tapi rebel yang paham struktur. Karena kalau ngerti strukturnya, dirimu tuh nggak gampang digiring, cuma pakai ilusi motivasi dan pencitraan sosial. Kuasa modern nggak datang pakai ancaman, datangnya lewat kenyamanan. Aplikasi praktis, sistem rating, target produktivitas, semua kelihatan wajar. Dirimu nurut karena terasa normal. Nah, justru itu yang bikin kuat ya. Kita jarang punya hal kecil. Padahal dari hal kecil kebiasaan kebentuk. Asepistemik nggak ngajak bakar sistem, cuma ngajak sadar posisi. Kadang perubahan gede itu dimulai dari satu pertanyaan kecil yang berani dirimu ajukan sendiri. Sekarang nggak perlu diawasi terus. Dirimu udah ngawasin diri sendiri. Ngatur badan, ngatur image, ngatur pencapaian. Takut kelihatan gagal, takut ketinggalan. Standar sosial masuk ke kepala dan jadi suara batin. Itu bentuk kuasa paling efisien. Dirimu patuh tanpa disuruh. Bahkan bangga kalau sesuai ekspektasi. Nah, ketika kontrol sudah ada di dalam, perlawanan tuh nggak bisa dimulai dari luar. Harus mulai dari sadar dulu siapa yang tanam standar itu. Coba pause sebentar. Opini dirimu tentang sukses, tentang cinta, politik, moral, itu hasil mikir sendiri atau hasil scroll panjang? Kita sering ngerasa punya pandangan kuat, padahal cuma ngulang yang sering muncul. Asepistemik nggak ngajak paranoid, cuma ngajak jeda. Tarik nafas, pikir ulang. Karena sadar itu bukan jadi sinis. Sadar itu bukan jadi apa ya, bikin dirimu lebih utuh. Dan kadang pertanyaan kecil itu jauh lebih jujur daripada keyakinan yang terlalu cepat. Masa depan bukan cuma soal teknologi. Yang diperebutkan itu makna. Makna sukses, makna benar, makna normal. Siapa yang nentuin makna? Dia yang ngarahin cara orang mikir. Dan kalau cara mikirnya kebentuk, arah sejarah itu ikut kebentuk. Jadi pertarungan paling gede itu ada di kepala kita. Jadi kalau dirimu sadar bagaimana makna dibangun, dirimu nggak gampang digiring cuma karena sesuatu kelihatan populer atau viral. Kalau setelah ini dirimu ngerasa ada yang beda, itu bagus. Artinya autopilotnya mulai retak. Asepistemik nggak ngasih jawaban final. Kita buka pintu pertanyaan. Karena peradaban itu nggak lahir dari orang yang selalu yakin. Tapi dari orang yang berani mikir ulang. Kalau menurutmu ini penting, sebarkan. Bukan buat sensasi, tapi karena kesadaran juga perlu gerak. Dan semua perubahan besar itu selalu dimulai dari satu pikiran yang berani sadar duluan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Banyak orang mikir kuasa itu soal pejabat, elit, atau institusi pemerintahan. Tapi dalam cara baca ala Michel Foucault,
Kuasa itu jaringan. Dia hidup di budaya, teknologi, bahasa, bahkan kebiasaan kecil. Kita sibuk cari siapa yang berkuasa, padahal pertanyaan lebih penting adalah gimana kuasa bekerja lewat diri kita. Kita bukan cuma korban sistem, kita juga mengulangnya. Kuasa modern tuh nggak tampil kayak raja, ia tampil kayak kenyamanan yang bikin kita berhenti nanya. Kita sering percaya ilmu itu netral, objektif, bersih dari kepentingan. Tapi coba tanya, siapa yang nentuin definisi normal? Siapa yang bikin standar cerdas? Fakta memang ada, tapi fakta dipilih, kemudian dikategorisasikan, ditafsirkan. Jadi pengetahuan itu bisa membantu manusia maju, tapi juga bisa dipakai buat ngatur manusia. Nah, ini bukan teori konspirasi. Ini cara kerja sejarah yang negara modern bagaimana mereka bekerja. Jadi pertanyaannya bukan ilmu itu jahat atau baik, tapi siapa yang pakai dan buat kepentingan siapa. Rumah sakit itu nyelamatin nyawa, itu jelas. Tapi di saat yang sama, tubuh juga diatur. Jam makan, jam tidur, jadwal obat, standar kesehatan. Tubuh jadi sistem yang harus optimal, produktif, stabil, kesehatan berubah jadi kewajiban moral. Nah, kalau nggak fit, ngerasa bersalah. Kalau nggak produktif, ngerasa gagal. Nah, kita merasa dirawat, tapi juga didisiplinkan. Nah, asepistemik nggak ngajak nolak medis, cuma ngajak sadar. Bahkan tubuh pun sebenarnya bisa jadi bagian dari struktur kuasa sosial yang lebih luas. Pengawasan zaman sekarang itu nggak serem, justru fun. Kita share lokasi, upload aktivitas, update cerita tiap hari, nunggu like sebagai validasi. Nah, tanpa sadar sebenarnya data kita jadi komoditas. Dan anehnya, kita nggak dipaksa buka diri. Kita pengen buka diri. Disitulah kuasa modern paling cerdas. Nggak perlu ancaman, cukup kasih panggung, cukup kasih perhatian. Jadi kebutuhan manusia buat dilihat dan diakui itu jadi mesin ekonomi digital global yang muter terus tanpa henti. Ekonomi hari ini bukan cuma soal barang, tapi soal perhatian. Platform digital nggak jual aplikasi gratis. Mereka jual waktumu. Setiap detik scrolling punya nilai ekonomi. Dirimu ngerasa lagi santai, lagi hiburan, padahal di saat yang sama dirimu lagi produksi nilai buat sistem. Kita bukan cuma pengguna, kita juga produk. Nah, asepistemik nggak ngajak anti teknologi, tapi ngajak sadar. Karena sadar itu kan bentuk kedaulatan kognitif di era digital yang kompetitif banget. Politik modern nggak selalu pakai larangan keras. Ini bikin sesuatu terlihat wajar. Ketimbangan jadi biasa. Overwork jadi budaya. Persaingan ekstrim jadi standar. Nah, kita jadi jarang protes karena mikir, ya memang dunia begitu. Disitulah kuasa bekerja. Membuat yang sebenarnya bisa diubah, terasa mustahil diubah. Padahal setiap perubahan besar itu selalu dimulai dari imajinasi baru. Dari keberanian bilang, ini nggak harus begini. Dan itu selalu mulai dari kepala manusia dulu. Film, musik, konten, cerita itu bukan cuma hiburan. Itu mesin imajinasi. Kalau budaya cuma nampilin satu tipe sukses, satu tipe cinta, satu tipe hidup ideal, lama-lama kita mikir cuma itu yang mungkin.
Imajinasi kita dikurung pelan-pelan. Manusia bergerak sesuai apa yang bisa dia bayangin. Jadi kalau imajinasi dikontrol, masa depan itu ikut dikontrol. Nah, epistemik ngajak revolusi imajinasi karena perubahan sosial itu selalu dimulai dari keberanian membayangkan dunia yang beda. Manusia nggak suka ketidakpastian. Sistem datang nawarin stabilitas, keamanan, kepastian, dan sebagai gantinya kita rela nurunin sedikit kebebasan. Nah, itu manusiawi. Tapi sejarah nunjukin pola yang sama. Rasa takut tuh bikin orang gampang nerima kontrol lebih besar. Kita cinta sistem karena sistem bikin dunia terasa teratur. Padahal kadang keteraturan itu punya harga. Nah, epistemik nggak anti stabilitas, cuma ngajak sadar bahwa rasa aman itu juga bisa jadi alat kuasa paling efektif. Cara kita nyebut sesuatu ngaruh ke cara kita mikir. Sebut korban beda rasanya sama pelaku. Sebut radikal beda efeknya sama kritis. Bahasa itu bukan cuma alat komunikasi. Bahasa itu pembentuk realitas. Kita hidup di dalam kata-kata, dan kata-kata ngebentuk emosi, sikap, bahkan kebijakan. Kalau maknanya digeser sedikit, arah tindakan kita itu berubah jauh. Jadi pertarungan nggak cuma di jalan, tapi di istilah, di definisi, di narasi yang terus diulang. Nah, norma sosial tuh nggak pakai seragam, tapi kuat banget. Kita atur cara ngomong, cara berpakaian, cara bersikap, itu supaya diterima. Kita nggak takut dihukum. Kita takut nggak disukai. Keinginan buat diterima itu kebutuhan psikologis yang dalam banget. Dan sistem ngerti itu. Jadi kontrol tuh nggak perlu kasar. Cukup bikin standar, sisanya kita yang ngatur diri sendiri. Tanpa sadar, norma jadi teknologi kuasa paling halus dan paling efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering bilang, aku netral. Tapi dalam realitas sosial, hampir nggak ada posisi benar-benar netral. Diam pun sebenarnya punya dampak. Setiap sikap tuh ada konteksnya. Kita hidup dalam jaringan kepentingan. Kadang tanpa sadar kita sudah berdiri di satu sisi. Kesadaran posisi ini penting, bukan buat jadi fanatik ya, tapi supaya kita tahu kita sedang di mana. Karena orang-orang sadar posisinya lebih sulit diperalat dibanding orang yang ngerasa tidak terlibat apa-apa. Kalau sekarang dunia terasa lebih kompleks, itu bagus. Artinya kesadaran itu naik level. Kita baru bongkar sebagian mesin kuasa yang membentuk realitas. Masih ada lapisan lebih dalam, yaitu masa depan kesadaran kolektif manusia. Nah, babak berikutnya adalah soal membongkar. Tapi bukan soal membongkar, tapi soal membangun ulang. Karena revolusi terbesar itu bukan selalu di jalanan. Revolusi terbesar itu terjadi di cara manusia memahami dunia, dan itu dimulai dari pikiran yang berani terlihat lebih dalam. Nah, sekarang kita naik level. Bukan cuma individu, bukan cuma sistem, tapi peradaban. Epistemik itu nggak berhenti di kritik kuasa. Kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar ya. Masa depan manusia mau dibawa kemana? Teknologi penting, iya, tapi yang lebih menentukan adalah siapa yang ngobrol makna, siapa yang nentuin cara kita memahami dunia bersama. Kuasa terbesar hari ini bukan senjata, tapi kemampuan membentuk cara manusia mikir bareng. Kalau cara kita memahami realitas berubah, dunia sosial pelan-pelan ikut berubah juga.
Peradaban itu bukan cuma gedung tinggi atau jalan tol. Peradaban itu sistem makna, bahasa, simbol. Ini cerita yang kita percaya bareng juga. Kita hidup di dalam narasi kolektif. Kalau narasinya berubah, arah hidup manusia juga berubah. Sejarah nunjukin itu berkali-kali. Revolusi besar itu sering diawali bukan dari perang, tapi dari perubahan cara manusia memaknai hidup. Jadi jangan remehkan cerita, karena cerita itu bisa ngerubah tindakan, dan tindakan itu bisa ngerubah arah sejarah peradaban. Manusia bukan cuma penghuni dunia, kita membangunnya. Kita bikin sistem, kita bikin nilai, kita bikin institusi. Nah, dunia sosial itu hasil ciptaan manusia sendiri. Nah, epistemik ngajak kita naik level. Jangan cuma jadi konsumen budaya, tapi jadi arsitek kesadaran. Masa depan nggak ditentukan orang lain doang, tapi ditentukan sama cara kita berpikir tentang diri kita dalam sejarah global. Nah, kesadaran itu bukan cuma tahu, kesadaran itu tanggung jawab buat masa depan bersama. Teknologi bukan musuh, teknologi itu perpanjangan tangan manusia. Masalahnya bukan di teknologinya, tapi di siapa yang pegang kontrol dan buat tujuan apa. Teknologi itu bisa bikin hidup lebih adil, tapi juga bisa bikin ketimpangan makin dalam. Jadi masa depan itu bukan soal siapa paling canggih, tapi siapa paling sadar secara etika. Kita butuh inovasi ya, tapi lebih dari itu, kita butuh kesadaran moral dalam cara mengembangkan dan memakai teknologi global. Ekonomi itu alat, bukan tujuan akhir. Tapi hari ini sering kebalik. Manusia jadi roda produksi. Ukuran sukses itu cuma angka pertumbuhan. Padahal peradaban nggak bisa diukur dari grafik doang. Epistemik di sini ngajak mikir ulang. Gimana kalau ekonomi melayani keseimbangan sosial dan ekologis? Bukan cuma laba. Jadi masa depan itu nggak bisa dibangun kalau manusia itu cuma dianggap unit produksi. Kita butuh sistem yang melihat manusia sebagai manusia, bukan sekedar angka statistik ekonomi. Budaya bukan hanya hiburan buat isi waktu kosong. Budaya itu fondasi cara kita ngebayangin hidup. Film, musik, cerita, semuanya itu ngebentuk imajinasi kolektif. Kalau yang ditampilin cuma ketakutan, konflik, kekerasan, manusia itu hidup dalam kecemasan kolektif. Tapi kalau budaya kasih ruang refleksi, harapan, dan kemungkinan baru, arah sosial bisa berubah. Seni itu bukan cuma ekspresi, seni itu teknologi kesadaran, dan sepanjang sejarah, seni selalu punya peran besar dalam perubahan peradaban. Revolusi paling gede itu bukan selalu soal senjata, tapi soal imajinasi. Kalau manusia nggak bisa ngebayangin dunia yang beda, dunia itu nggak akan berubah. Kita akan terus ngulang pola yang sama. Epistemik ngajak berlatih imajinasi kolektif. Bayangin sistem yang lebih adil, bayangin hubungan sosial yang lebih sehat. Nah, semua perubahan besar itu selalu dimulai dari ide yang awalnya cuma ada di kepala. Imajinasi itu bukan hal remeh, ini bahan bakar sejarah. Satu orang sadar itu penting, tapi banyak orang sadar ya secara kolektif itu perubahan. Sejarah bergerak ketika pola pikir kolektif berubah. Epistemik nggak mau jadi klub eksklusif, kita mau jadi ruang reflektif terbuka, bukan bikin ideologi baru, tapi bikin cara mikir baru tentang manusia dan masa depan. Ketika kesadaran nyebar, sistem itu pelan-pelan goyah. Karena sistem kuat selama ini, selama orang itu nggak sadar.
Begitu sadar bareng, arah bisa berubah drastis. Kita bukan pusat alam semesta, tapi kita punya tanggung jawab besar. Planet ini bukan properti pribadi generasi sekarang. Em, Ekonomi, budaya, lingkungan, semuanya saling terkait. Ya, krisis ekologis bukan isu terpisah dari sistem sosial. Cara kita produksi, konsumsi, dan mikir itu saling terhubung. Jadi kesadaran modern harus melampaui ego manusia. Jadi bukan buat ngecilin diri sendiri, tapi buat sadar bahwa masa depan peradaban itu tergantung pada cara kita menjaga keterhubungan global. Masa depan nggak jatuh dari langit. Masa depan dibangun, disadari, diputuskan. Setiap generasi ya punya pilihan. Jadi objek sejarah atau jadi subjek sejarah. Saya epistemi ngajak kita milih jadi subjek. Pertanyaannya peradaban kayak apa yang mau kita warisin? Dunia apa yang mau kita warisin? Dan pertanyaan itu bukan retoris, itu tanggung jawab moral. Karena dia pun sebenarnya pilihan. Dan pilihan kolektif hari ini bakal jadi realitas generasi berikutnya. Epistemi bukan cuma wacana keren, tapi gerakan kesadaran. Gerakan buat mikir lebih dalam, lebih reflektif, eh, lebih manusiawi. Kita nggak lagi cuma konsumsi informasi, kita mulai produksi makna. Nah, kalau dirimu ngerasa ini relevan, itu artinya dirimu sudah bagian dari perubahan cara mikir itu. Gerakan ini nggak butuh seragam, nggak butuh simbol besar, cukup butuh manusia yang berani berpikir ulang tentang dunia yang selama ini dianggap biasa. Nah, kalau dirimu sampai di titik ini, berarti ini bukan sekedar tontonan. Ini proses berpikir bareng. Asepistemik bukan akhir, ini awal. Awal kesadaran baru tentang manusia dan peradaban. Kalau ruang kayak gini penting, jangan berhenti di sini. Diskusikan, sebarin, bangun komunitas berpikir, karena peradaban masa depan tuh nggak dibangun sama orang yang cuma nerima jawaban, tapi sama orang yang berani terus bertanya dan bertanggung jawab atas jawabannya.